Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Gulung Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang daya pada rangkaian AC, listrik AC. Jadi daya pada rangkaian AC itu ada tiga. Yang pertama itu ada watt. Nah, yang kedua ada VA. Yang ketiga ada VAR. Dan apa maksud dari ketiga ini? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, jadi yang pertama yaitu ada yang namanya watt. Watt adalah daya real. Daya real atau daya nyata. Daya real atau daya nyata. Yaitu daya yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan kerja, Tuh. Jadi penjelasan tentang watt adalah daya real atau daya nyata, daya yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan kerja. Misalnya pada lampu ini menghasilkan energi, cahaya, dan panas biasanya. Nah, jadi begini ya. Misalnya pada rice cooker itu menghasilkan panas. Jadi daya yang memang benar-benar digunakan untuk menghasilkan kerja itu nyaman aja buat. Oke, yang kedua yaitu ada VA, volt ampere, atau biasanya disebut dengan daya semu atau apparent power. Nah, apa itu daya semu? Mengapa kok bisa dikatakan daya semu? Nah, daya semu adalah daya total yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari sumber. Misalnya dari PLN atau genset misalnya. Nah, pasti satuannya pada PLN. Misalnya ada 900 VA. Nggak ada sejarahnya PLN pakai satuan 900 watt. Gak ada, pasti adanya yaitu 900 VA atau volt ampere. Pada genset juga ada, misalnya 25 kVA. Nah, gak ada ya, jarang genset pakai satuan watt, pasti adanya kVA, yaitu daya total yang dikeluarkan oleh beban. Yang nomor 3 yaitu ada VAR ya, atau daya reaktif, adalah daya rugi atau terbuang, karena daya ini tidak menghasilkan kerja nyata. Ya. Jadi daya ini masih digunakan tetapi tidak menghasilkan kerja nyata. Biasanya yaitu pada motor listrik atau dinamo ya, motor listrik, atau juga pada trafo. Yaitu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membuat medan magnet atau induksi elektromagnetik ya. Nah, jadi begitu. Biasanya daya reaktif itu ada pada beban reaktif yang berupa lilitan ya, misalnya pada trafo atau pada motor listrik, pada dinamo. Nah, itu untuk membangkitkan ini ya, reaksi induksi elektromagnetik. Dia butuh daya reaktif, daya yang memang dibutuhkan tetapi tidak menghasilkan kerja nyata. Jadi ketiga ini biasanya disebut dengan segitiga daya. Nah, biasanya gambarnya seperti ini, lihat segitiga. Nah, di sini ada apparent power atau daya semu. Daya semu di sini simbolnya S. Nah,
Di sini ada reaktif power, daya reaktif ya, power, simbolnya adalah Q. Di sini ada daya aktif, daya aktif bisanya simbolnya P, watt ya, daya aktif. Oke, segitiga daya adalah seberapa efektif sumber Anda dalam menghidupi rangkaian. Jadi semakin kecil beban daya reaktif, maka semakin bagus. Oke, misal ada pertanyaan ya. Ada listrik PLN misalnya 900 VA. Itu sama dengan berapa watt? Nah, biasanya ada yang orang bertanya begitu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini satuan VA ini 900 VA. Tidak bisa langsung dikatakan 900 watt ya. 900 VA bukan berarti 900 watt. Karena apa? Karena tadi sudah yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya daya reaktif, ya yang terbuang ya, tidak masuk kerjanya. Jadi ada daya yang rugi, ada yang rugi daya. Jadi misalnya untuk menghitung watt ya, jadi begini, watt berarti sama dengan VA ini, misalnya 900. Misalnya saya di sini pakai faktor daya dikali ya, kali faktor daya, misalnya faktor dayanya adalah 0,8. Nah, berarti total daya yang dihasilkan cuma 720 watt. Ini daya murni yang dihasilkan 720 watt, jadi nggak sampai 900. Nah, kalau misalnya ini power faktornya 1, tapi jarang, nggak mungkin ya power faktor bisa 1. Misalnya 0,9 misalnya 900 kali 0,9 sama dengan berapa? Jadi sama dengan berapa ini ya? 810 watt. Nah, 810 watt. Jadi segini ya. Ini tergantung bebannya. Kalau banyak menggunakan beban motor, biasanya semakin banyak daya reaktifnya. Beban motor atau trafo misalnya banyak menggunakan motor listrik, maka daya reaktifnya akan tinggi, power faktornya akan menurun. Biasanya begitu. Kalau daya yang aktif biasanya yaitu daya pada pemanas, beban resistif. Biasanya pada beban resistif. Ini pasti dayanya memang melakukan kerja. Mesti dayanya ini real. Daya reaktif yaitu biasanya pada pemanas, misalnya pada setrika, magicom, dan lain-lain yang misalnya panas. Beban resistif ini biasanya ini dayanya real. Misalnya rice cooker 350 watt, misalnya magicom 350 watt, maka daya yang digunakan bekerja itu memang real segini, nggak ada yang terbuang. Jadi begitu kurang lebih penjelasannya. Apabila kurang jelas atau gimana, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.